Ya, kita mulai ya, lagi dan terus saja kembali di channel saya. Kali ini kita akan motoran merasakan sensasi menaklukkan tanjakan ekstrim yang ada di jalur Pantura ke Dieng ya, di jalur Kembang Langit, jalur Mulan, dan tanjakan Bukit Barisan dengan motor kesayangan saya PCX 160. Kita akan buktikan bahwa skutik ini tidak cuma buat gaya-gayaan di jalan kota saja, tapi juga sanggup untuk diajak ngebut di medan yang lebih menantang, termasuk tanjakan-tanjakan ini ya. Kita start dari tanjakan di bawah wisata Forest Kopi ya. Kita start di cuaca yang gerimis sadu. Ini mungkin juga kameranya terkena percikan air atau tetesan air, sehingga saya mohon maaf ya apabila kameranya mungkin agak terganggu hasilnya karena adanya cipratan-cipratan air ya, karena memang akhir tahun cuacanya seperti ini. Untuk jalurnya sendiri sini lumayan mulus ya, dengan view pemandangan yang sangat indah, namun suhu di sini juga lumayan dingin. Jalur ini biasa digunakan untuk orang-orang ketika dari Pantura mau menuju ke Dieng ya. Dan ini sudah mulai menanjak. Di depan nanti ada wisata Forest Kopi atau di jalur Kembang Langit ya, karena Kabupaten Batang itu juga banyak yang menghasilkan tanaman kopi. Dan tentunya sebelum kita melakukan perjalanan kita harus cek kondisi mesin kita ya, mesin kendaraan kita, karena jalur yang kita lewati seperti sekarang ini memang sangat ekstrim. Jadi pastikan kondisi motor teman-teman itu dalam kondisi prima dan ridernya juga harus dalam kondisi prima. Oke ya, ini kita menanjak untuk mobil tadi mau kita salip nggak jadi, nanti kita lihat saja ya, semoga ada celah. Oke, kita salip, kita gaskan lagi ya, lumayan ya, ini kita bisa stabil di 40-an kilometer per jam, dan kondisi jalan juga lumayan sepi. Pemandangannya didominasi pepohonan yang sejuk ya, sehingga menambah semangat riding kita kali ini. Dan kenapa saya membuat konten ini ya, karena nonton atau membaca-baca di forum diskusi ataupun ada orang juga yang komen di YouTube dan sebagainya juga tanya kalau Honda PCX dan ADV itu kalau ditanjakan itu ngempos atau tidak ada tenaganya. Nah, sekarang mari kita buktikan untuk menaklukkan salah satu atau beberapa tanjakan ekstrim yang sering dilalui pemotor ya. Jadi tadi kita sebenarnya pulang dari Kabupaten Batang dan menuju ke Wonosobo atau Dieng. Kita hampir sampai di tanjakan yang pertama ya, tanjakan Kembang Langit. Itu nanti kita setelah melewati wisata Forest Kopi dan kebun teh, itu tanjakannya lumayan ekstrim ya, apalagi kalau teman-teman lewat sini malam hari karena minim lampu penerangan jalannya. Ini di kanan kiri masih pemukiman dan ya kadang juga lahan-lahan warga, dan hujan juga belum mereda, masih gerimis-gerimis sedikit ya, menambah kesahduan perjalanan kita kali ini. Nah, kita sudah mulai memasuki wilayah hutan-hutan pinus, dan nanti tidak lama lagi kita akan sampai di Forest Kopi atau Kembang Langit ya. Kondisi jalan sini masih mulus ya,
nanti mulai agak rusak itu setelah kita melewati wisata. Rutinitas membelenggu, pikiran jadi buntu, hati lelah, jiwa menuntut sebuah pelarian dari hirup pikuk pekerjaan, mencari kedamaian di balik jendela motor. Melaju bebas, menyusuri jalanan, menikmati angin, membelai pipi sayu, pemandangan hijau, menenangkan jiwa, mencoba hal baru, hidup jadi berwarna. Motor mengantarku ke tempat yang sunyi, suara alam memanggil pengisi hati, mencoba hal baru, keluar dari zona nyaman, menemukan diri yang sesungguhnya. Melaju bebas, menyusuri jalanan, menikmati angin, membelai pipi sayu, pemandangan hijau, menenangkan jiwa, mencoba hal baru, hidup jadi berwarna. Melaju bebas menyusuri jalanan, menikmati angin, membelai pipi sayu, pemandangan hijau, menenangkan jiwa, mencoba hal baru, hidup jadi berwarna. Dalam setiap perjalanan ada cerita baru, menemukan inspirasi untuk hidup yang lebih seru. Jalan terus, jangan pernah menyerah, karena di ujung jalan ada harapan cerah. Melaju bebas, menyusuri jalanan, menikmati angin, membelai pipi sayu, pemandangan hijau, menenangkan jiwa, mencoba hal baru, hidup jadi berwarna. Hidup jadi berwarna. Udah berhasil melewati forest kopi dan tanjakan ekstrem yang pertama. Kita mulai dari sini ya. Apakah bisa kita mampu? Harusnya sih mampu, karena dulu kita pernah kesini pakai Honda Vario 125 dan itu juga boncengan, itu mampu. Harusnya ini juga mampu ya. Kita dapat di 28 km per jam sampai di 33 km per jam ya. Kalau di sini memang dulu bahas malam itu saya boncengan ya, lewat sini 4 orang pakai motor 2, jadi boncengan semua. Nah, saya dari forest kopi itu memang sudah gaspol, tidak mengendorkan gas sama sekali, karena memang tanjakannya ekstrim dan waktu itu juga kebetulan kabutnya turun, kabutnya tebal, tidak ada penerangan jalan, kondisi jalannya seperti ini, jadi ya harus gaspol. Kalau kita menurunkan gas sedikit pas di jalannya agak rusak, ya mau kita ancang-ancang itu kalau sudah kayak nggak kuat begitu ya. Di sini tanjakannya lumayan menanjak dan jalurnya agak rusak, itu yang turun juga jalannya berhati-hati. Oke, kita gaskan lagi. Kita hanya mampu ini di angka 20-an ya, 20 km per jam. Memang luar biasa, tapi
pemandangannya di sini cukup indah ya teman-teman, karena turun hujan. Tumbuhan-tumbuhan yang di sekitar kita ini, di kanan kiri kita, berwarna hijaunya itu hijau menyala tumbuhan ini masih menanjak, dan lumayan juga, dan itu juga ada yang tidak kuat ya, boncengan bertiga. Oke, kita ambil kanan karena kosong ya, aman. Kita gas tipis, sungguh penuh perjuangan. Nah, jadi sebenarnya tanjakannya itu tidak begitu sulit ya, cuman karena jalannya begitu rusak jadi susah. Tidak begitu sulit tapi susah gimana sih ya, intinya tanjakannya sebenarnya tidak terlalu tinggi ya, tapi karena jalannya agak rusak sehingga beberapa pengendara itu menurunkan gas dan akhirnya menjadi tidak kuat. Nah, ini ada mobil pick up di depan kita, jalannya agak nanggung ya, nggak mau kasih jalan juga. Oke, kita ngekor di belakang dulu untuk sementara, nanti kalau sudah ada celah baru kita menyalip. Oke, jalannya agak rusak ya, jadi tadi ketemu jalan halus, sekarang rusak lagi, dan sejauh ini masih aman ya, kita masih kuat menanjak, belum berhenti atau nggak kuat di tanjakan. Nah, masih aman. Ngomong-ngomong tanjakan itu kan memang karena saya pernah membawa Yamaha NMAX, kalau di tanjakan memang lebih enteng kita pakai NMAX, tarikannya itu lebih kencang ya. Kalau basic memang agak berat, dan karakternya itu basic itu akselerasinya agak lama ya, jadi pelan terus nanti lama-lama tenaganya itu bertambah. Beda dengan NMAX yang dari tarikan pertamanya itu memang sudah kencang. Oke, ini jalannya lumayan lurus, hanya ada sedikit belokan-belokan. Kita sambil menikmati suasana yang syahdu ini ya, hujan gerimis ditemani kanan kiri pepohonan, itu rasanya menyejukkan hati, menenangkan pikiran. Rasanya pengen kayak nggak mau pulang sih, pengen reading seperti ini terus, tapi ya karena kita besok ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, kita tetap harus pulang ke rumah dulu ya. Kita selesaikan pekerjaan, lalu kita melanjutkan perjalanan kita yang berikutnya. Mungkin nanti kita ke Purbalingga atau ke mana lah yang belum pernah kita record atau kita tampilkan di channel kita ya, channel kita. Oke, kita sudah mulai agak landai, ini masih menanjak tapi ya udah lumayan. Oke, kita dengarkan musik lagi ya. Helm terpasang, mesin meraung, siap melaju, meninggalkan rutinitas. Jalanan terbuka, angin menerpa, jiwa bebas, hati berguna. Gaspol bebas, menyusuri jalanan, mencari petualangan di setiap tikungan. Alam indah menyambutku ramah, menghilangkan penat dari hidup yang riuh. Udara segar membasahi paru-paru, pemandangan hijau menyejukkan mata. Melaju kencang, adrenalin terpacu, lupakan sejenak dunia yang kacau. Gaspol bebas, menyusuri jalanan, mencari petualangan di setiap tikungan.
sederhana dan nyata. Bersama motor kesayangan menjelajah dunia, merasa hidup begitu berarti. Gaspol bebas menyusuri jalanan, mencari petualangan di setiap tikungan. Alam indah menyambutku ramah, menghilangkan panas dari hidup yang riuh. Hidup yang riuh. Kita hampir selesai di tanjakan ekstrim yang pertama. Oh, ini kayak benar kacamata agak berembun, saya lap dulu ya. Ini kita lanjut lagi. Sebenarnya bisa dibilang ini tanjakan yang pertama, finish di depan ini ya, karena di tanjakan berikutnya itu sudah agak mudah ya. Nanti tinggal yang waduh yang paling ekstrim itu di atas nanti di Gerland, tapi ini jalannya kok seperti ini. Nah, kita hampir sampai di dusun Sikisut, dusun yang rumahnya itu berdampingan. Nah, basah lagi kacamatanya. Sebenarnya saya juga pengen ngeres ke kamar mandi ya kan, tapi karena ini tanggung, mungkin kita ngeresnya nanti setelah di Gerland saja. Oke, kita berhasil menaklukkan tanjakan yang pertama. Kita lanjut nanti masuk ke tanjakan yang kedua di wilayah Gerland. Dan memang seperti yang teman-teman lihat ya, dari tadi kita belum melihat satu bengkel pun ya. Jadi pastikan kondisi motor teman-teman itu memang dalam kondisi yang sangat baik kalau teman-teman berencana lewat jalur ini. Oh, indah sekali ya teman-teman ya. Sebenarnya kalau mau ke Dieng itu kita bisa ambil dua rute ya. Kalau kita dari Pantura, kita bisa ambil jalur ini Kembang Langit, atau yang kedua itu lewat Bintoro. Namun tadi pas saya istirahat sholat zuhur itu ketemu dua orang ya yang ingin main ke Dieng. Katanya sudah sampai Bintoro, dia nggak jadi ke Dieng, putar balik karena kabutnya sudah turun. Dan memang kalau lewat jalur Bintoro atau tol Kayangan Batang itu memang kalau kabutnya sudah turun bisa rawan kecelakaan karena tanjakannya juga ekstrim dan tikungannya juga tajam. Kalau lewat sini kendalanya ya jalurnya agak rusak, tapi lebih aman bagi orang-orang yang belum pernah melewati jalur. Kalau Bintoro kita belum hafal rutenya, itu bisa sangat berbahaya. Itu view perbukitannya sudah mulai kelihatannya. Ini agak rusak lagi jalannya. Oke, kita lanjut gas sambil menikmati pemandangan perbukitan yang indah. Kita mulai masuk lagi jalur yang jalannya mulus. Kita gas tipis-tipis, mulai menanjak lagi. Nah, nanti di depan itu tanjakan yang agak lumayan, tanjakan Gerlandnya. Oke, kita maju pelan-pelan, lanjut. Wih, masya Allah, viewnya luar biasa. Kayak pengen istirahat gitu, tapi ya hujan begini kalau kita istirahat yang ada malah dingin. Oke ya, kita nikmati sambil
tarik gas tipis-tipis saja. Jalannya lumayan licin, jadi kalau banyak gundul itu agak resiko. Oh ya, jadi dulu itu pas saya boncengan, kebetulan motor teman saya itu banyak yang belakang agak gundul, jadi dia banyak bocor ya. Dan bocornya itu kita sekitar jam setengah 7 ya, habis maghrib mau cari tambal ban itu nggak ada, adanya nanti di atas. Nah, tambal bannya itu kebetulan tukang tambal bannya sedang nggak di rumah. Kita menunggu hampir 2 jam nunggu tukang tambal bannya pulang dari ladang. Oke, mungkin di sini saya kurang banyak bicara ya, karena sedang berkonsentrasi menaklukkan tanjakan yang lumayan ini. Nah, nanti agak sebentar lagi itu pas di tanjakan yang paling susah. Ya, ini kita sudah mulai tanjakan yang lumayan sulit. Nah, ini kita belok kanan di depan ini. Nah, ini mulai deh tanjakan yang paling sulit menurut saya. Kalau kita lewat jalur Kemang Langit, tanjakan yang paling sulit ini ya yang di sini ini. Lumayan agak pegel juga ya, tapi karena pemandangannya indah itu rasa pegel dan capek kita seperti terobati secara instan ya. Oke, jalannya memang seperti ini. Kita nikmati saja jalur yang penuh dengan perjuangan. Kalau turun hujan terus banyak tumbuhan-tumbuhan itu, view-nya jadi hijau seperti ini ya, luar biasa. Oke, ayo terus gas terus. Aduh, ayo. Belum ketemu tanjakan yang ekstrim, ini masih tanjakan-tanjakan biasa. Nah, ini kita mulai masuk tanjakan yang agak ekstrim. Semoga tidak ada kendala ya, dan semoga motor saya juga aman, karena memang ini sudah nanti bengkelnya itu nanti ada di atas di Ingerland. Nah, ini tanjakan yang paling ekstrim. Oke, aman, alhamdulillah bisa kita lepas dengan baik dan sempurna. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan. Kalau sudah di sini sih sudah masih menanjak sih, cuman ya insya Allah sudah aman lah, karena jalurnya sudah lumayan mudah lah daripada yang tadi. Dan nanti juga setelah kita keluar dari jalur Gerland, kita masuk jalan aspal, itu jalurnya sudah lebih mudah lagi. Ini untuk tanjakan yang kedua atau tanjakan Gerland, kita sudah hampir selesai. Oke, jalurnya rusak seperti ini ya teman-teman ya. Kita harus hati-hati, jangan sampai terpeleset oleh lumpur-lumpur jalanan. Alhamdulillah beres ya. Jadi pandangan orang-orang terkait BCX yang katanya di tanjakan nggak kuat, ya nyatanya ini kita bisa melibas tanjakan Kemang Langit dan tanjakan Gerland dengan tanpa ada kendala. Oke, dengarkan musik lagi. Rutinitas membelenggu, pikiran jadi buntu, hati lelah, jiwa menuntut.
sebuah pelarian dari hidup pikuk pekerjaan, mencari kedamaian di balik jendela motor, melaju bebas menyusuri jalanan, menikmati angin membelah tipis sayu, pemandangan hijau menenangkan jiwa, mencoba hal baru, hidup jadi berwarna. Motor mengantarku ke tempat yang sunyi, suara alam memanggil, mengisi hati. Mencoba hal baru, keluar dari zona nyaman, menemukan diri yang sesungguhnya, melaju bebas menyusuri jalanan. Sudah hampir menuju ujung di tanjakan Gerland. Di depan kita ambil kiri ya. Oke, ini ada truk yang sedang muat sayuran. Kita maju aja pelan-pelan, dan tadi juga sesekali saya mengelap kacamata ya, karena memang kacamata saya ngembun ini juga mengembun lagi, terpaksa kita lap dulu sebentar. Oke, sudah jernih. Nah, ini tanjakan yang terakhir sebelum kita meninggalkan tanjakan Gerland. Lumayan juga, tapi ini view-nya lumayan indah ya teman-teman ya. Oke, pelan-pelan saja, tidak usah buru-buru karena tidak ada yang harus dikejar juga. Oke, aman. Kita cari. Oke, aman. Sebenarnya kalau pagi hari kayaknya di sini view-nya itu lumayan indah ya. Ini sore hari turun hujan aja kita dapat view yang bagus seperti ini, apalagi kalau pas pagi-pagi hari yang masih cerah, pasti lebih jos lagi. Oke, kita maju lagi pelan-pelan. Oke. Dari tadi kok kita hanya bertemu kendaraan dari arah yang berlawanan ya, kita belum bertemu kendaraan yang searah dengan jalur kita. Ya, tidak masalah lah, ini gerak toh aman-aman aja. Oke, ini tanjakan yang terakhir, tanjakan Gerland. Ya, ternyata kita bisa menaklukkan tanjakan Gerland dengan PCX 160. Oke, kita ambil kiri. Nah, depan ini ada masjid, kita istirahat dulu ya sebentar, ngerokok sebatang dan ke kamar mandi. Oke, kita ngeres dulu. Oke, kita lanjutkan, kita gaskan lagi. Nah, kalau sudah di sini sih jalurnya sudah lumayan enak ya. Ini kita sudah masuk permukiman. Nah, dulu itu tambal bannya di sebelum masjid ini. Kita ambil kanan dari pertigaan tadi ya, kita ambil kanan sekitar 2 rumah. Nah, dulu kita nambal ban di sana. Kita harus nunggu. Nah, itu ada motor yang naik motor. Dan dulu juga teman saya yang dari Pekalongan main ke Dieng, katanya juga mencari bengkel kesulitan. Jadi ya, saya ingatkan sekali lagi, kalau teman-teman kiranya mau lewat sini, kondisi motor harus dalam kondisi yang sangat-sangat baik. Oke, dengarkan lagu lagi ya. Tahun terpasang, mesin meraung, siap melaju, meninggalkan rutinitas.
jalanan terbuka, angin menerpa, jiwa bebas, hati berbunga. Gaspol bebas menyusuri jalanan, mencari petualangan di setiap tikungan. Alam indah menyambutku ramah, menghilangkan penat dari hidup yang riuh. Udara segar membasahi paru-paru, pemandangan hijau menyejukkan mata. Melaju kencang, adrenalin terpacu, lupakan sejenak dunia yang kacau. Gaspol bebas menyusuri jalanan, mencari petualangan di setiap tikungan. Alam indah menyambutku ramah, menghilangkan penat dari hidup yang riuh. Udara dari toksik, hidup pikul pekerjaan, menikmati hidup sederhana dan nyata. Bersama motor kesayangan, menjelajah dunia, merasa hidup begitu berarti. Gaspol bebas menyusuri jalanan, mencari petualangan di setiap tikungan. Alam indah menyambutku ramah, menghilangkan penat dari hidup yang riuh. Dari hidup yang riuh. Dari hidup yang riuh. Bebas dari toksik, hidup pikul pekerjaan, menikmati hidup sederhana dan nyata. Bersama motor kesayangan, menjelajah dunia, merasa hidup begitu berarti. Kita hampir keluar dari jalur hutan ya. Kita masuk ke jalur pemukiman. Nah, depan ini nanti ada pertigaan, kita ambil ke kiri. Kalau kita ke kanan itu ke Banjar kayaknya, ke Kabupaten Banjarnegara. Kalau ke kiri itu ke Pasar Matur, Dieng, terus ke Wonosobo. Oke ya, kita lurus gas tipis-tipis. Ini sudah di jalur yang lebih lebar dan lebih mulus dari yang tadi. Oke, nah di depan nanti di sana itu tanjakan yang terakhir ya, atau yang ketiga, tanjakan Bukit Barisan. Dan sekaligus kita menyelesaikan tantangan kita pada hari ini dengan touring dari Batang ke Dieng via jalur Kembang Langit, menaklukkan tanjakan Kembang Langit, tanjakan Gelan, dan tanjakan Bukit Barisan. Oke, cuaca semakin dingin karena kita di Batur ini ya, masuk wilayah Banjarnegara. Pemukimannya kondisinya seperti ini ya. Kondisi jalan juga lumayan sepi. Oke, pelan-pelan. Oh, aman. Gas lagi tipis-tipis. Nah, nanti masih agak di depan tanjakan Bukit Barisannya. Dan memang untuk tanjakan Bukit Barisan itu musuhnya Pisik ya, karena Pisik itu kalau nanjak nikung agak susah. Nah, ini di depan ini. Sebentar lagi kita sampai di tanjakan yang terakhir. Ya, alhamdulillah
dua tanjakan sudah terlewati dengan mudah. Kita tinggal ke tantangan yang terakhir. Hujan sudah mulai reda ya. Kita masuk ke wilayah Gembel atau mana ini, saya agak lupa. Nah, ini depannya itu ada yang tidak kuat ya, nanjak. Kalau memang tanjakannya lumayan panjang sih, dan yang paling ekstrim itu di depan sebentar lagi, pasti tikungan belok kiri. Itu jalannya licin, terus belok dan agak menekuk atau menukik. Oke, kita gas, dapat 34 km/jam. Nah, ini tanjakan yang paling ekstrim itu di sini, teman-teman. Bismillah, ayo, bisa. Alhamdulillah, down ya. Ternyata tantangan yang terakhir dapat kita lalui dengan mudah ya. Oke, sudah terbukti ya, kita mampu menaklukkan tanjakan-tanjakan dengan PCX 160. Jadi mungkin buat teman-teman yang ingin membeli PCX 160, udah beli aja. Nah, kalau kemudian kita nanti lurus aja, lurus itu sampai Dieng. Oke ya, mungkin video kita cukup sampai di sini saja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Nantikan petualangan kita berikutnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Gaspol bebas menyusuri jalanan, mencari petualangan di setiap tikungan. Alam indah menyambutku ramah, menghilangkan penat.